Mozaik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Tarakan untuk hari ini, hari Rabu 21 Mei 2025 menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Indonesia, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas tentang tips merawat kucing kesayangan. Nah, saat ini kita sudah semakin tahu kan, semakin banyak yang namanya cat lovers atau pencinta kucing ya. Ya memang hampir semua hewan itu harus disayangi ya, tetapi yang namanya kucing ini makin banyak saja yang menyayangi ya, sampai akhirnya menjadikan binatang peliharaan di rumah. Tidak hanya satu dua, bahkan ada yang sampai serombongan ya. Nah, tips merawat kucing kesayangan ini tentunya kami telah bersama dengan narasumber kita ya, yang sangat berkompeten di bidangnya ya. Pokoknya yang urusan kucing-kucing ini masnya nih kompeten banget. Ya, tapi memang ya, merawat kucing itu bukan hanya memberi makan dan mengajak bermain ya. Perawatannya itu sangat penting, termasuk untuk menjaga kesehatan, lalu juga untuk kenyamanan kucing itu sendiri. Mulai dari bulu ya, kulit, telinga, dan bahkan juga kuku ya, itu harus diperhatikan selaku majikan majikan dari kucing tersebut. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana cara merawat kucing agar tetap sehat, bersih, dan bahagia, sore ini kami sudah menghadirkan seorang cat groomer profesional. Apa itu cat groomer, Mbak Ervi? Nanti kita akan tanya. Tapi yang jelas cat groomer ini profesional dan siap berbagi tips dan pengalamannya di Mozaik Indonesia sore ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di WA 082153320985 atau juga bisa melalui kolom chat YouTube. Anda bisa pergunakan karena kita live langsung di sana saat ini. Apa yang ingin disampaikan, ditanyakan, siapa tahu Anda adalah seorang cat lovers ya. Nanti kita buka ruang untuk itu. Sekarang saya mau menyapa dulu Mas Chandra Hadi Widodo ya. Selamat sore Mas Chandra, apa kabar? Mbak Ervi, kabar baik. Gimana Kabar Mbak baik. Ervi? Alhamdulillah baik juga. Cat groomer ya. Iya, Ini ditarakan sih banyak ya jasa cat groomer. Lumayan banyak Lumayan sih ya. ditarakan, Oke, dan Mas Chandra adalah salah satunya. Nah, Mas, ini cat groomer kan nggak semua orang awam gitu ya. Maksudnya Iya. nggak semua orang akrab dengan kata-kata cat groomer ya. Ini apa sih, dan awal mulanya menjadi seorang cat groomer ini kok bisa, Mas Chandra? Sebenarnya cat groomer itu kan jasa ya, karena nggak semua pemilik kucing itu akrab dengan kucingnya. Iya benar ya. Kadang nggak semuanya, kadang ada yang akrab, kadang ada yang mau dipotong kukunya aja ya Kak. Nah, jadi kenapa ada cat groomer ya, karena itu untuk menanganin, karena beberapa dari cat groomer itu harus kayak tahu tingkahnya kucing, mereka tuh tahu cara menenangkan kucing seperti itu. Terus tahu cara teknik memotongnya. Nah, terus di kucing itu sebenarnya bukan hanya motong kuku aja. Itu mungkin dari orang awam itu nggak tahu kalau ternyata di bawah kaki kucing itu ada bulu. Dan bulunya itu memang harus dibersihkan. Ya, karena di bawah bulu itu biasanya nyangkut kayak kotoran, terus bakal mengeras, itu bisa jadi jamur kayak gitu. Jadi karena sebagian orang awam nggak tahu, jadinya dan banyak kucing yang kena jamur karena itu biasanya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi kecenderungannya memang asal rescue nih, pelihara karena kasihan, tetapi karena masih kurang pengetahuan seluk-beluk kucing ya. Artinya cuma bisa kasih makan ya Mas Chan ya. Iya, Kasih makan, kasih minum, vitamin udah cukup nih gitu ya. Vaksin udah cukup nih. Padahal untuk kebersihannya tuh masih banyak paunya itu ya, benar, paunya. harus dijaga. Terus satu lagi Mbak, kucing itu ternyata kalau dibiarkan diam sendiri mereka bisa stres loh. Oh gitu. Kucing tuh harus diajak main kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh ya hanya sekedar pelihara. Tuh. Lewat-lewat aja di rumah, nggak diajakin main. Kadang kucing bisa stres kalau Gitu. dibiarkan sendirian. Oke. Jadi kalau kita bicara soal merawat kucing kan kompleks ya Mas Iya, ya. benar. Ya mulai dari kesehatan fisik dan juga mental dia, karena Benar. ternyata bisa stres Bisa juga stres. ya. Namanya juga makhluk yang bernyawa ya. Iya, benar. Nah, jadi perawatan dasar apa yang sebaiknya rutin dilakukan oleh pemilik kucing di rumah? Rutin sebenarnya vaksin ya. Oh, vaksin. Vaksin rutin setahun sekali mungkin ya. Terus rajin disisir, karena orang-orang tuh nggak tahu kalau ternyata kucing bulu panjang tuh
gampang banget kayak bulunya tuh kusut. Oke. Nah, jadi mereka tuh kayak malas nyisir kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya kucing yang bulunya panjang, itu harus disisir minimal kayak 2 sampai 3 minggu sekali. Karena bulunya tuh rontok kayak gitu kan, terus nanti menggumpal. Nah, dari gumpalannya itu bisa jadi jamur, jadi sarang kutu kayak gitu-gitu. Jadi ya harus disisir, harus dibersihkan telinganya. Karena ternyata di telinga kucing itu ada kutunya juga. Oh, Iya, begitu. ada ear mats. Jadi harus dibersihkan rajin. Bisa juga kalau malas mungkin dikasih lap-lap tisu basah mungkin kali ya. Karena mungkin ada suka kucing tapi kayak jijik banget bersihkan biasa gitu ya, bener ya. Jadi ya mungkin pakai tisu basah aja nggak apa-apa, pelan-pelan dibersihkan kayak gitu. Terus di ekornya kucing tuh biasa juga ada minyak kayak gitu, harus disisir seperti itu. Iya, ini hal-hal detail yang tidak banyak orang tahu ya Iya, Mas. benar. Bahkan ada bagian-bagian tubuh kucing memang menuntut perlakuan lebih. Dan ini beda kucing, beda perlakuan. Semua kucing sama sih, Sama. cuman yang lebih ini sih yang bulu panjang ya, karena agak repot ya. Oke, bulu panjang itu seperti apa tuh Mas? Seperti kayak Persia, Oh, Persia. Angora yang bulu-bulu yang lebat-lebat gitu. Kalau yang istilahnya kayak kucing kampung gitu perlakuannya gimana? Perlakuannya ya mungkin kucing kampung nggak perlu disisir terlalu sering kayak kucing itu aja sih. Lebih bedanya. tangguh kayaknya. Iya, lebih tangguh, lebih tahan banting. Nah, emang ya anak kampung aja gitu ya, Iya, benar. jebar-jebur sungai biasa ya. Memang gitu ya, jadi ada perlakuan khusus yang memang ada nih perawatan basic yang harus dilakukan ya. Ternyata di telinga juga harus jadi perhatian, ada kutu ternyata. Oke, nah kalau kesehatan mental Mas, misalnya nih kucing kita taruh di rumah, terus ya mungkin si owner ini kerja Sibuk tiap banget hari, ya. sibuk, ditinggal, akhirnya kan dia sering sendiri ya. Iya. Itu gimana Mas? Kalau saya kan juga kadang sibuk ya, nggak sempat main sama kucing misalnya gitu. Saya sempetin aja kayak baring-baring lagi main HP, nggak mungkin ya orang malam-malam nggak main HP kan. Iya. Ya sempetin lah kayak ngelus-ngelus, dia pasti seneng aja sudah tuh. Kadang kita jalan aja dia udah ngelus-ngelus di kaki kita. Gini-gini kan aja kaki, tenang-tenang sedikit aja, seneng loh sudah dia main-main kan. Oke. Luangkan waktu kayak secukupnya lah, sebisanya kayak gitu, jangan dibiarin gitu aja. Kita tuh pelihara kucing ya, kita punya tanggung jawab lah kayak gitu kan. Apalagi kalau digendong ya, pasti bahagia banget ya. dia. Oh, jadi minimal ada kontak fisik Ada dalam kontak satu fisik hari. dalam satu hari. Iya, direspon ya. Kalau dusel-dusel artinya dia minta perhatian gitu. Oke ya, ini untuk para cat lovers terutama yang pemula Mas. Karena nggak semua orang bisa ngerti kan, sejalan dia melihara kucing artinya kan dia belajar nih gestur kucingnya kalau lagi apa. Nah, tapi kalau baru pemula ya artinya yang hal-hal kayak gini yang harus kita ketahui. Nah, kalau bicara soal perawatan tubuh, kalau mandi Mas, aku tuh pernah dengar ya, entah ini salah atau benar, kucing kalau mandi kepalanya jangan dibasahin, terus jangan terlalu sering. Itu benar apa enggak? Iya benar. Kucing itu sebenarnya nggak boleh terlalu dimandiin karena pada dasarnya kan kucing bisa bersihkan dirinya sendiri ya. Oke. Cuman kadang ada beberapa case yang nggak bisa kucing bersihkan kayak gitu. Mungkin mandikan itu kayak sekitar satu atau 2 bulan sekali lah maksimalnya, atau sekotornya dia. Oh gitu. Kayak gitu, nggak boleh terlalu sering juga karena bisa bikin fisiknya tuh kayak down gitu, imunnya kayak turun gitu, apalagi pas kondisi dia lagi nggak baik-baik aja. Kan kucing nggak bisa bicara ya kalau dia lagi sakit. Iya. Kayak gitu kan, jadi ya sebisanya kita mandikannya ya 1 sampai 2 bulan sekali gitu. Nah, kalau dalam tahapan mandi itu mungkin untuk alat-alat mandi, Oh, untuk alat-alat mandinya ya. Kalau pertama tuh kita pasti potong kukunya dulu, Oke. karena ya tahu sendiri lah kalau kucing anu pasti mencakar kan. betul. Kita potong, tapi potongnya itu ada 2 cara. Ada 2 jenis lah. Kalau di saya ya, saya tuh bedakan kucing yang sering main di luar atau kucing rumahan. Kalau kucing yang mainnya di luar itu pasti cenderung kukunya biasa buat kelahi, Iya. buat kelahi atau buat dia bertahan di luar gitu. Misalnya dia sering main di luar, itu kukunya potongnya mungkin agak sedikit panjang, agak sedikit lebih runcing sedikit lah di ujungnya. Kalau dia kucing rumahan mungkin agak pendek ya kan, karena kucing kan suka garuk-garuk tetap ya. Kalau terlalu pendek berdarah kukunya, Oh, kasihan. gitu. Iya, jadi kita tetap harus perhatikan. Setelah kita potong kukunya, pasti kita rapikan paunya itu, karena paunya itu ya tempat jadi sarang kotoran itu. Kita bersihkan, kita potong pakai alat namanya trimmer itu. Oke. Kita potong. Setelah kaki tangannya selesai, biasanya kita pergi ke buntutnya nih. Nah, di buntut kucing itu biasanya ada hitam-hitam. Kalau di bulu panjang biasanya lebih sering. Iya. Kayak ada hitam-hitam. Nah, hitam-hitam itu biasanya
stutile. Stutile tuh kayak minyak yang bertumpuk. Karena kucing tuh sebenarnya di ekor tuh menghasilkan kayak ada kelenjar minyaknya. Saya lupa namanya apa. Pokoknya dia bisa menghasilkan kelenjar minyak, jadinya dia hitam-hitam gitu. Oke. Nah, cara bersihkannya tuh ada 2 cara kalau di saya. Pertama itu olesin di greaser yang oles kering itu diurut pelan-pelan, dipijat sampai dia benar-benar rontok. Setelah itu saya pakai di greaser basah, dibasahin, dibilas kayak gitu. Jadi setelah itu dibiarkan dulu, terus pindah lagi ke kupingnya. Nah, di kupingnya ini biasanya ada orang yang nggak tahu ternyata kucingnya itu kena infeksi telinga kayak gitu-gitu. Jadi si cat groomer ini yang harus benar-benar perhatikan. Nah, ada namanya cairan yang untuk membersih telinga si kucing itu. Kita tinggal tetes aja, namanya Oxy kalau nggak salah. Ada dijual itu Ada ya? dijual di pet shop ada. Pet shop ya? Kita teteskan 2-3 tetes, kita diamkan. Biasanya kalau dia tuh banyak banget kotoran telinganya, dia bakal berbusa. Kalau biasanya banyak banget ya, kalau menggumpal banget dia bakal berbusa. Setelah berbusa itu kita kita pijat-pijat sedikit, kemudian kita korek. Nah, dari situ kotorannya keluar. Kenapa kita perlu teteskan itu? Karena kotoran kucing itu sebenarnya ada yang keras banget, yang susah banget untuk dikeluarkan, kan kasihan banget ya kalau kita. Jadi kita pakai cairan itu. Setelah itu kalau kupingnya sudah bersih, biasanya kita pindah lagi ke bagian bokongnya. Iya, di bokongnya itu biasa kucing yang bulu panjang ya yang paling sering ya. Kalau pup sering nempel dia di bututnya. Iya, bener. Kan, pahanya. Nah, jadi si cat groomer tuh biasanya ngerapikan bulu itu, tapi tergantung lagi dari request si pet ownernya. Karena ada yang pet owner yang nggak mau potongannya terlalu pendek. Nah, si cat groomernya biasanya menyesuaikan. Nah, kalau di saya biasanya ngerapiin dari bokongnya itu dari paha sampai di pangkal ekornya. Saya potong pakai trimmer, saya rapikan kayak gitu. Tapi semua tergantung lagi sama kucingnya. Biasa ada kucing yang takut banget sama suara nih. Dikit-dikit denger suara langsung ngamuk. Kayak gitu. Kita nyesuaiin sih. Kalau misalnya kucing yang kayak gitu, kita pasti bilang ke pet ownernya, ini kita bisa tangani yang sebisa kita aja. Mungkin nggak rapi banget, tapi terpotong temen nggak rapi banget kayak gitu. Karena kita juga menjaga si kucingnya ini biar nggak stres kayak gitu, bener kan? Karena kalau kucing yang sudah rewel begitu, kita tuh pasti pegang kan. Nah, takutnya dia ngamuk, dia pasti kesleo kan. Kita takutnya dia kesleo ya, namanya kita ngamuk megang gini kan. Jadi kalau saya sih lebih kasihan kucingnya, jadi saya bilang saya tangani sebisanya ya. Kayak gitu. Iya, karena ya seperti manusia juga ya, kucing tuh ada yang anteng, ada yang garang juga, suka berontak ya. Ada yang mau kita pegang kandangnya aja udah ngamuk tuh ada juga. Oh, ada juga ya? Iya, ini bekas luka Itu gara-gara kucing juga. Itu maksudnya gimana? Kalau misalnya soal karakter ya Mas ya, yang garang itu yang warna apa? Bener nggak sih kalau yang oranye itu barbar itu? Sebenarnya nggak semua orang sih. Nggak semua oranye ya? Semua orang tergantung. Mitos ini. Mitos kalau itu nggak semua orang. Kadang ada orang yang anteng banget, yang bisa saya gendong, yang bisa saya mandiinnya tuh bahkan dia baring-baring aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang kita hanya pegang kandangnya sedikit aja dia udah marah kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu, si cat groomernya ini cari cara buat gimana si kucing ini nggak berontak. Mungkin kita kasih snack dulu. Kadang si cat groomernya juga harus nanya namanya siapa. Karena cat groomernya harus motongin kuku pun harus sambil kayak ngajak ngobrol. Misalnya Mochi jangan gini ya. Karena si kucing itu sebenarnya paham loh kalau kita ajak ngomong kayak ya setidaknya kita tuh punya koneksi lah sedikit gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh walaupun kesannya kayak pura-pura nggak tahu, sebenarnya tahu. Seneng aja kayak diajak ngobrol-ngobrol gitu, seneng aja. Jadi Mochi ini potong tangannya ya, pinjam tangannya dulu ya, kayak gitu. Nah, seberontak-berontaknya kucing yang pernah ditangani nih Mas Chandra, butuh berapa lama untuk meng-grooming mereka ini? Saya pernah grooming kucing itu 1 ekor aja ya, dari jam 8 sampai jam 12. Siang? Itu 4 jam. Ya ampun. 1 kucing. Itu yang bener-bener rewel banget ya. Yang bener-bener dengar suara nggak mau, dipegang nggak mau, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan megangnya kayak gitu. Karena kalau kita juga panik, si kucing lebih panik. Jadi kita juga harus tenang, megangnya juga harus tenang. Sebenarnya kucing juga bisa ngebaca sinyal kita kali ya. Kita juga nggak ngerti ya kucing itu paham apa enggak. Tapi kalau saya dalam kondisi yang nggak baik, kayak kondisi mood lagi swing gitu, misalnya megang kucing ya pasti kucingnya kayak nggak betah. Oke, siap.
kucing juga punya rasa kali ya. Iya, punya intuisi ya. Intuisi kan, Betul. ya. Jadi setajam daya dengarnya ya begitu juga dia Iya. bisa mendeteksi nih yang ngurus nih lagi bad Iya, mood benar. nih gitu ya, atau ownerku lagi bad mood nih. Sama pernah dengar nggak setiap kalau pet ownernya kucing ini lagi bad mood mungkin ya, Iya. ada kucing yang mendekat Iya, gitu ya. iya, Nah, benar. mungkin nggak tahu ya ilmunya dari mana, tapi kayak ya memang itu terjadi ya kalau Iya. lagi bad mood kadang dia lebih nyamperin, lebih Betul, ngerusak, iya. kan. Betul, instingnya main di situ. Instingnya Oh, main, ini yang iya. lagi sedih, lagi apa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas Chandra, ini asik banget ya. Karena kita harus tahu juga ya perawatan, atau mungkin ada juga yang mau tahu kalau mau grooming ini kemana, kan Mas Chandra nanti bisa kasih tahu. Terus berapa ya kan, orang pasti mau tahu gitu ya. Nanti kita kembali setelah yang berikut ini. Lapar nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak. UMKM, beneran enak gak? Bersih gak? Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Iya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Masa TRRI Tarakan masih bergabung dalam Mozaik Indonesia. Untuk sore ini adalah tentang tips merawat kucing. Kucing kesayangan ya, pastinya disayang kalau dirawat. Dan kita masih juga bersama Mas Chandra Hadi Widodo. Beliau adalah seorang cat groomer profesional ya. Ini yang hari-hari ngurusin kucing. Bukan kucingnya beliau aja, kucingnya orang-orang juga ya. Jadi memang sudah banyak tadi pembahasan betapa untuk mengurus kucing itu kompleks ya, pendengar dan pemirsa. Tidak hanya asal kita rescue, mungkin kita dapatnya dari jalanan atau mungkin kita beli terus kita rawat, oh udah dikasih makan, minum, vaksin, beres ya. Ternyata tidak. Dalam perjalanan memelihara kucing ini banyak yang harus kita ketahui aspek-aspeknya, terutama soal perawatannya dan juga untuk kesehatan mentalnya bahkan ya. Oke, Mas Chandra, kalau tadi kita sudah bicara soal mandiin kucing, lalu untuk nyisir kucing ya, dengan beda-beda perlakuan, beda-beda karakter kucing. Nah sekarang ada yang ingin diketahui, nih ada pertanyaan, tanda-tanda kucing mengalami masalah kulit atau bulu yang perlu diwaspadai pemilik. Masalah kulitnya nih yang seperti apa dulu nih? Masalah kulit kucing nih ada yang namanya jamur, ada yang namanya skabies, terus tuh kayak eksim gitu, sama ada kayak bisul mungkin ya. Nah, Mungkin kalau- bisa dijelaskan satu-satu. Nah kalau misalnya jamur itu beda biasanya treatmentnya. Kalau jamurnya yang mungkin parah banget ya, mungkinnya jamurnya nih dari kepala sampai ujung ekor misalnya. Nah biasanya kalau di saya kalau ngasih obat aja itu nggak cukup kalau di saya, kalau jamurnya dari kepala sampai ujung ekor. Biasanya saya lion cut. Lion cut itu dipotong bulunya. Dipotong bulunya, nggak semuanya botak ya. Disisain di leher sama di ujung ekor dan di kaki seperti pakai kaos kaki. Nah setelah itu lebih mudah kan itu untuk ngobatinnya, karena udah nggak ada bulunya. Kalau saya biasanya setelah saya potong, saya kasih obat jamur. Biasanya obat yang saya pakai itu namanya boleh sebut? Namanya Tamifilin. Biasanya saya pakai itu biasanya. Lebih gampang. Kemudian bisa juga pakai VCO kayak gitu. Kalau skabies ini beda lagi. Skabies ini biasanya dari kutu. Skabies itu yang biasanya ciri-cirinya tuh di kuping kucing ada kayak benjolan-benjolan, gerindilan-gerindilan gitu yang menggumpal-gumpal di pinggir-pinggir kucing kuping. Itu pasti skabies. Kalau misalnya skabies
langkah pertama yang pet owner harus lakukan, jangan dikelentekin karena itu pasti berdarah, kasihan kucingnya. Kasian banget. Iya, jadi harus dibawa ke vet biasanya. Biasanya sih dibawa ke vet, kemudian disuntik. Biasanya kalau parah banget biasanya itu bisa sampai berkali-kali, mungkin ya 2 sampai 3 kali atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak parah biasanya sekali aja udah rontok. Dia akan rontok sendiri. Karena kalau skabies itu nggak bisa dimandikan itu nggak cukup. Karena itu bakal menyebar. Sudah nggak mempan gitu Nggak ya. mempan, jadi emang harus disuntik kayak gitu. Nah kalau yang namanya bisul atau apa ya sebutannya ya kalau di kucing, nah saya sebutnya bisul aja lah ya kakak saya. Nah kalau bisul itu biasanya kucing tuh pasti demam dulu dia, kemudian di area yang kita curigain bisul tuh biasanya keras kayak gitu. Setelah itu kalau misalnya dia sudah demam, nggak mau makan, itu lebih baik bawa ke vet untuk disuntik aja. Bisulnya jangan dipegangin, biasanya akan pecah sendiri biasanya. Nah setelah itu biasanya lukanya pasti sobek. Kalau misalnya sobeknya besar harus dijahit. Kalau misalnya kecil mungkin bisa diobatin. Dan obatnya saya pasti pakainya Tamisilin juga karena Tamisilin tuh nggak bikin kotor bulu sama kulit lagi. Karena kalau pakai minyak PCO itu biasanya lengket lagi kotorannya gitu. Oke, jadi banyak tuh ya Mas ya. Iya banyak. Nah kalau misalnya kayak penyakit-penyakit ini yang tadi Mas Chandra sebutkan itu, kalau untuk kucing rumahan itu berpotensi kena juga, walaupun hanya di rumah sehari-harinya. Tergantung ya Mbak. Kalau misalnya di rumah itu punya banyak kucing, misalnya ya si kucing, terus ada beberapa kucing yang main di luar, kemungkinan bisa ngebawa dari luar, kemungkinan ya. Tapi kalau dia misalnya di rumah aja, ya kemungkinan juga bisa kena sih, karena yang namanya kutu atau apa kan bisa aja nginggap di manusia ya, di baju atau di apa kita nggak tahu, di sepatu atau di sendal, terus kucingnya dilusel-lusel di situ kan biasanya kena juga. Cuman nggak separah kucing yang biasanya main di luar kayak gitu. Oke, nah ini kan ya karena aku juga punya kucing ya. Punya kucing juga ya, Mbak, ya. Jadi kalau kayak gini nih kayak merasa konsul aja gitu, kayak cacingan gitu Mas. Nah cacingan ya. juga biar kucing rumahan juga bisa ya? Ya, semua kucing pasti cacingan sih Mbak, karena makanan kucingnya tahu sendiri lah ya. Iya, kan maaf ya dia tuh muntah gitu ya. Terus ada cacingnya gitu. Nah, terus disarankan untuk kasih obat cacing. Iya, ada benar. gitu, tapi aku sampai sekarang belum tereksekusi. Belum ya, Nah, iya. itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya gini, obat kucing itu kan kayak minimal ya 3 bulan sekali boleh lah ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali nggak apa-apa sebenarnya. Cuman memang harus rutin karena si kucing ini nih kadang gampang banget juga cacingan, entah dari muntahnya keluar, entah dari pupnya kadang keluar juga ya. Kayak gitu. Cuman ya trouble-nya si pet owner-nya ini kadang bingung cara ngasihnya atau Iya, bener. takut cara ngasihnya karena kegigit. Ya Iya, kan? bener. heeh. Nah, bahkan saya pun juga kadang kalau kucingnya galak saya takut banget ngasih Iya, ininya. Nah, sekarang ini ada obat cacing di pet shop itu ada yang tablet dan ada yang sirup. Nah, kalau emang ngerasa si kucingnya Pauren ini pet owner ini galak ya kasih aja yang sirup karena yang sirup lebih mudah dikasih mungkin bisa dipetkan langsung ke mulutnya tanpa harus kalau tablet itu susah banget ya masukinnya kadang Harus dia dicekok muntahin, kan? iya bener. Harus dicekok gitu terus takut kegigit. Iya bener, kalau yang cair lebih mudah sih kayak gitu. Oh, ternyata ada yang sirup ya, Mas? Ada yang sirup kayak gitu. Oh iya. Aku kan dulu mikirnya ya kalau misalnya di rumah kan terlihat gitu kebersihannya makan ternyata bisa juga dia cacingan gitu ya. Tapi untuk perawatan untuk penyakit keluhan-keluhan bulu atau ini belum ada sih. Cuman ya itu cacingan gitu dan sampai sekarang aku belum eksekusi itu karena aku takut kegigit gitu. Gimana cara nyekokinnya itu? Ternyata ada ya opsi Ada opsinya. untuk sirup. Terus ada juga cara ngasih obat tabletnya juga ada caranya, nggak asal cokokin aja. Nah kan itu lagi. Iya, cara ngasih kalau misalnya yang obat tablet kita harus buka mulutnya dari atas gini, terus yang di bawah ini jepit ke bawah, jari kita gini. Oh, nah itu kan. Masukin, terus ganjal sedikit nih pakai jari ini, kemudian masukin. Setelah masukin tutup mulutnya, jangan biarkan dia nganga dulu. Elus-elus bagian lehernya, kemudian tutup hidungnya sedikit. Kalau dia sudah ngejilat luar mulutnya, berarti obatnya sudah ketelan. Tapi kalau dia belum ngejilat, biasanya dia belum telan. Nah. Kesimpan di pinggir-pinggirnya. Tuh Kayak kan. gitu. Ini memang kayaknya cari aman harus yang sirup aja deh, aduh Iya, ya. sirup aja lebih gampang ya, Mbak. Jadi memang kalau obat cacing 3 bulan sekali 3 lah ya. bulan sekali minimal. Oke, karena setiap kucing mau dia di rumah mau dia di jalanan
Cacingan. Cacingan. Oh, oke, siap. Nah, Mas Chan tadi kan kalau soal untuk perawatan kucing sudah ya. Nah, sekarang kan orang mau tahu groomer ini. Jadi cat groomer ya. Kalau kita mungkin yang suka berhubungan dengan kucing tahu gitu ya. Oh, ini jasa cat groomer udah. Tapi yang belum pastinya mau tahu, atau mungkin ada pencinta kucing yang pengen juga untuk menjadi seorang cat groomer gitu kan. Nah, kita cerita nih soal profilnya Mas Chandra sekarang, karena tadi kita sudah soal bagaimana merawat kucing kan. Nah, Mas Chandra nih awalnya ingin jadi seorang cat groomer nih karena memang awalnya cat lovers juga. Iya benar. Atau gimana? Cerita dulu deh. Awalnya tuh kita tuh alhamdulillahnya di satu keluarga semua suka kucing ya. Jadi nggak ada yang menentang kalau pelihara kucing nggak boleh, kayak gitu nggak ada. Jadi alhamdulillah semuanya ada. Awalnya saya pelihara 2 nih. 2 lama kelamaan kok jadi banyak. Sampai 20 pernah. Ini beli atau rescue? Ada yang rescue, ada yang beli. Oh. Iya, ada yang dikasih Oh, ada kayak yang gitu. dikasih. Kayak, "Mas mau nggak kucing ini?" Saya ambil kayak gitu. Kemudian dipelihara pertama cuma 2, lama kelamaan jadi banyak, jadi banyak. Akhirnya kita ngasih orang, mau nggak nih adopt. Tapi kita ngasihnya nggak sembarangan ya, kita harus tahu dia tinggal di mana gitu. Nah, setelah banyak ini saya karena saya waktu itu kerja, jadi kayak malas juga kan mandiin kan. Malas mandiin, saya bawalah ke salah satu tempat groomingan juga. Sebelum saya belum jadi groomer ya. Tempat groomingan, saya mandikan. Ternyata pas balik itu saya bilang, "Kok mandikan kucing mahal banget ya?" Bener nggak? Kucing mahal banget ya, kayak 3 ekor aja bisa sampai 500, 400 ya kayak gitu. Awalnya masih belum kepikiran untuk jadi cat groomer. Terus saya kerja, Sabtu Minggu saya kosong nih waktunya. Jadi saya pikir, kok nggak ngapa-ngapain. Kebetulan saya juga suka kucing. Kemudian ada alat-alat juga di rumah nih, tapi masih yang seadanya ya. Alat. Tapi masih belum paham soal sampo-sampoan, masih belum paham. Kemudian saya baca saya nonton YouTube, saya cari-cari gitu. Akhirnya saya waktu itu punya gaji terakhir istilahnya. Gaji terakhir, saya pergi nih ke Jakarta nih untuk kayak survei dulu samponya. Karena kan nggak mungkin saya sembarangan juga kan, kucing orang takut dimarahin. Nggak mungkin juga saya tanya sama groomer di sini karena nggak etis juga kan. Iya, Jadi etika mending bisnis saya, ya. etika bisnis. Jadi saya cari sendiri. Saya ke Jakarta, saya pergi ke pet shop, saya ngelihatin groomer yang live. Ya kan di Jakarta tuh ada yang grooming kita tungguin kayak gitu. Jadi sambil lihat kayak gitu. Kemudian saya sudah tahu samponya apa, peralatan-peralatannya apa, udah saya beli semua. Saya bawa balik ke Tarakan. Terus saya ini kan masih belum cukup biaya ya untuk kayak kursus groomer. Akhirnya saya hanya ikutin kayak webinar, kayak kursus-kursus yang online kayak gitu. Kan ada ya. Sama ada e-booknya. Saya baca. Ini saya belum buka nih. Saya bukanya tuh lama banget setelah saya belajar. Saya belajar dengan kucing sendiri ya. Saya belajarnya. Saya contohin dengan kucing saya sendiri. Akhirnya saya beranikan buka dengan alat seadanya dulu. Kayak gitu. Saya coba. Ternyata kok rame ya. Ternyata di Tarakan ini banyak banget nih yang suka kucing. Banyak banget. Kayak waktu itu saya bukanya Sabtu Minggu. Dan Sabtu itu kadang bisa sampai 10. Satu hari. Gitu Tahun kan. berapa itu, Mas? 2021 saya buka. Covid itu ya? Covid, dan itu saya masih kerja. 2021 saya coba Sabtu Minggu kok banyak ya. Ada juga pelanggan yang bilang, "Mas kok nggak buka setiap hari aja?" Saya bilang, "Saya masih kerja Mbak, saya ini hanya sampingan aja." Saya bilang kayak gitu. Akhirnya setelah saya pikir-pikir kok makin rame, jadinya saya tahun 2023 saya berhenti kerja. Resign. Saya jadi fokusnya ke sini. Akhirnya saya buka setiap hari dan alhamdulillahnya sih bertahan ya sampai sekarang, walaupun ya namanya bisnis ya, kadang ada namanya usaha, kadang ada sepinya, kadang ada ramenya, tergantung sama musim juga kayak gitu. Tapi secara umum survive lah ya Survive usaha lah, ini. alhamdulillah. Dan gitu. memang dari pantauannya Mas Chandra nih selaku cat groomer ya, kalau dilihat dari pelanggan yang datang, memang kalau cat lovers ini makin banyak ya di Makin Tarakan. banyak. Bahkan saya pernah ngerjain kucing satu orang, itu mandikan kucingnya 11 ekor. 11 ekor untuk satu orang. 11 ekor di grooming semua. 11 ekor digabung semua. Kalau dia sudah ngechat saya untuk reservasi, saya pasti close 2 hari. Hanya untuk ngurusin Hanya kucing untuk beliau kucing ini. beliau aja. Ya Gitu. ampun. Makanya saya sampai kayak, ya lumayan ya kucing di Tarakan ini banyak banget loh yang suka gitu. Kenapa nggak
saya bertahan di situ kayak gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang saya bertahan. Dan sepanjang perjalanan bisnis ini tentunya Mas Chandra juga menambah terus ya, update terus info. Iya benar, selalu kalau itu. Jujur saya masih kayak belajar untuk nonton gimana caranya menenangkan kucing, gimana caranya untuk motong bulu kucing yang lebih rapi, itu pasti saya pelajarin. Bahkan di Instagram saya pun followannya yang kayak gitu semua gitu, biar saya setiap kalau ngelihat pasti ada kayak gitu. Kita tetap harus update sih Mbak, dari cara kita memperlakukan kucing ketika grooming, sama gimana alat-alat kita yang gunakan. Alhamdulillahnya dari alat yang sederhana kayak hanya hair dryer waktu itu, hair dryer 2 biji 3 biji yang kebakar karena terlalu kepanasan. Alhamdulillahnya sekarang udah update lah, kayak udah punya 2 blower dan 1 pet dryer kayak gitu, udah punya kandang banyak kayak gitu, alhamdulillahnya. Betul. Terus sehari-harinya sebagai seorang cat groomer, ini Mas Chandra sendiri atau ada tim? Tergantung sih Mbak, kalau misalnya saya sehari bisa, kayak lebaran kemarin ya, kalau lebaran kemarin itu 1 hari 10. Sebelum lebaran, 2 minggu sebelum lebaran 1 hari itu 10. Nah kalau misalnya dia sampai overload kayak 10 gitu, saya pasti nambahin 2 orang lagi yang untuk ngeringkan sama untuk antar jemput kayak gitu, karena sejujurnya saya juga nggak sanggup kalau terlalu kebanyakan, karena satu kucing itu bisa ngerjainnya 2-3 jam, kalau Rewel bisa 4 jam, bayangin satu kucing kan, makanya saya selalu nambah alat, sebisanya saya selalu nambah alat gitu, karena ya untuk antisipasi yang kayak gitu. Oke, artinya kucing-kucing yang di grooming ini nggak pernah nginep ya, pasti dipulangkan ya? Pasti dipulangkan, tapi tergantung lagi sih, kalau misalnya orangnya bilang Mas boleh nggak diantar pagi kayak gitu, kita juga tetap harus ngejaga komunikasi kita sama customer sih sebenarnya, karena ya namanya pelanggan ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi misalnya kalau diminta antarnya pagi atau minta antarnya malam, sebisanya saya pasti bantu untuk antar malam atau antar pagi. Nah, 1 kali sesi grooming ini Mas, perawatan apa aja yang diterima kucing? Ya seperti tadi, potong kuku, bersihkan paw, bersihkan telinga, bersihkan buntut, rapikan bulu kayak gitu. Kalau kisi-kisi tarifnya? Kisi-kisi tarifnya yang paling murah itu di grooming sehat ya 75.000. 75.000. Paling mahalnya? Paling mahalnya 120.000. Oh, Enggak. affordable lah ya, Iya, masih lah. terjangkau lah ya. Benar. Ketimbang dapat kucing yang lagi galak ya. Iya benar. Sampai 4 jam loh Mas Chandra nanganin ya. Jadi memang betul ya, jangankan pet groomer gitu, pet ownernya aja kadang-kadang nggak kenal kucingnya. Iya benar. Ya, miara tapi nggak deket gitu loh Mas. Banyak yang kayak gitu ya kan. Banyak. Dipegang berontak, digendong dikit nggak betah gitu ya. Jadi bayangkan ketika harus potong kuku dan lain sebagainya, aduh ya, apa yang dialami oleh cat groomer ya. Jadi ya worth it lah ya, dan bahkan cenderung terjangkau. Kalau dengan harga yang paling mahal aja 120 lah ya Mas ya, udah terima kucingnya bersih ya, mulai dari kuku, kuping gitu ya, semua sudah bisa. Nah ini misalnya kalau ingin menghubungi Mas Chandra ini sehari-hari, kalau untuk pet shop lagi, untuk usahanya di mana nih? Saya masih di rumah sih. Saya ada tempat untuk grooming sendiri di depan rumah di Karanganyar, di Putri Gorden. Oh Putri Gorden ya. Cafe Tim Tank itu. Oke, iya, artinya di deretan Sari Rasa ya? Iya benar tahu Mbak ya. Tahu ya. Tapi yang di ini makanan mulu ya. Ya jadi di situ ya. Berarti masuk gang itu. Iya masuk gang Putri Gorden itu. Siap ya. Terus buka ininya prakteknya kayak dokter aja buka praktek. Setiap hari. Oh setiap hari. Ya karena sekarang udah concern ya. Iya udah konsen, gak ada libur. Udah full time cat groomer ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau menurut Mas Chandra nih sebagai seorang cat groomer sekarang nih, misalnya ada yang terfikirkan ikuti jejak ini potensial nggak sih untuk mata pencaharian? Kalau ya ini namanya Tarakan ini kan kecil ya. Kalau menurut saya di Tarakannya selama kita mau coba, terus gimana caranya kita mencari uang dan nggak malu lah intinya, pasti dapat, pasti bisa. Dan di grooming ini nih peluangnya tuh besar karena nggak terlalu banyak, nggak sebanyak usaha-usaha lain lah ya, yang cuman ya kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya hanya suka dan nggak tahu karakter kucing, ya nggak bisa juga gitu. Yang benar-benar harus paham lah kayak gitu. Jangan hanya sekedar mandiin kayak gitu. Jadi memang agak ini sih, sakleknya tuh di syaratnya adalah ketika memutuskan jadi seorang cat groomer itu ya paling tidak
dulunya before-nya ini udah akrab banget sama Iya, kucing gitu ya, walaupun nggak akrab-akrab banget tapi sayang sama kucing Iya, benar. gitu ya, karena kalau nggak sayang gimana mau megang gitu kan. Jadi ya itu selain update ilmu ya Mas ya. Iya, benar. Mas Chandra aja sebelum buka bener-bener usaha ini kan risetnya luar biasa Iya, ya, saya sampai benar, ke iya. Jakarta. Harus melihat sendiri. Nah kalau di Tarakan ini cat groomer ini selain Mas Chandra ada berapa sih kalau setahu Mas Chandra? Setahu saya di Tarakan, di Karanganyar aja itu ada 4. Setahu saya ya, di Karanganyar tempat saya aja ada 4. Terus di Bangkok juga ada 1. Sekitar 6-an deh, 6 atau 7 6. di Tarakan. Untuk cat lovers yang sedemikian banyak, saya rasa masih butuh lebih banyak lagi ya. Oke, Mas Chandra itu mudah-mudahan ya bisa menginspirasi kalau yang ingin menjadi seorang cat groomer, tapi tentu syarat yang dibutuhkan tuh tidak hanya sekedar niat untuk usaha di bidang ini saja, tapi dari hati ya. Dari hati dalam arti Anda memang seorang pencinta kucing ya. Pencinta kucing bukan sesuatu yang over juga sih Mas ya, tapi paling enggak sudah akrab ya dengan dunia kucing. Sudah pernah melihara kucing atau mungkin di keluarganya akrab dengan kucing gitu ya. Jangan nanti yang dekat kucing udah bersin-bersin mau jadi cat groomer, Nggak bisa wah itu. bahaya. Sama satu lagi nggak boleh jijian, Mbak. Nah, iya, karena benar. kucing itu biasanya datang dalam kondisi ada kotoran nyangkut di anunya, kita nggak boleh jijik. Iya, ini pengalaman selama jadi seorang cat groomer. Kucing yang paling kotor yang pernah diterima, apakah memang para pet owner ini saya ke grooming ini kapan mereka biasanya memutuskan untuk grooming? Apakah memang udah kotor banget sampai nggak sanggup bersihkan sendiri atau emang udah rutin aja? Ada beberapa kucing yang memang dipelihara di rumah mungkin ya. Di rumah itu mungkin lebih sering karena mereka lebih sering berinteraksi sama si kucing kayak gitu. Jadi lebih sering dibawa ke grooming kayak gitu. Kayak sebulan minimal mereka pasti 1 kali. Itu pasti sudah tuh. Kayak sudah ada jadwalnya saya lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kotor banget itu biasa kucing yang hanya ditaruh di kandang. Nggak dibawa ke rumah, nggak dikasih keluar. Jadi hanya di kandang aja. Ya ampun. Hidupnya di kandang. Nah, bahkan yang pernah saya terima itu kotor banget karena dia ditaruh di kandang ayam. Astaga. Jadi dia kotor banget, yang melengket kotoran ayam, melengket kotorannya sendiri kayak gitu. Campur sama ayam Mas? Campur. Kayaknya bekas kandang ayam ditaruh di situ Ya Allah. waktu itu. Jadi ya itu seorang cat groomer juga harus nggak jijian ya. Karena kalau jijian gimana bersihkannya? Masa disemprot gitu aja kan nggak boleh ya. Harus benar-benar disisir, harus benar-benar dibersihkan lah. Jadi emang ya itulah ya, dalam menangani kucing kan seperti kita menangani makhluk hidup lainnya. Iya, benar. Artinya ya juga berurusan dengan kotorannya dan Iya, benar. ya diantar ke groomer itu atau untuk grooming kan otomatis kan memang alasannya karena Kotor. si hewan ini kotor gitu ya. Jadi memang syarat utama juga salah satunya adalah nggak jijian ya Mas. Benar, nggak Oke. jijian. Nah ini mudah-mudahan menginspirasi. Sekarang kita kembali lagi di sisa waktu yang ada. Ini soal bagaimana kita tips-tips merawat kucing. Tadi sudah ya ada yang nanya nih Mas, kapan waktu yang tepat membawa kucing ke groomer? Gini, seperti saya bilang tadi, kucing itu sebenarnya nggak boleh terlalu sering dimandikan karena mereka bisa bersihkan diri mereka sendiri. Tapi minimal ya 1-2 bulan sekali atau sekotornya dia lah kayak gitu. Karena kalau dimandikan terus-terus juga kayak seminggu sekali kan kasihan ya, sakit kayak gitu. Mereka juga sebenarnya kucing kan juga nggak begitu air ya. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi ya sekotornya dia atau 1-2 bulan sekali lah minimal. Sekotornya dia. Jadi misalnya ada kucing yang dalam 1 bulan tuh nggak mandi, tapi dia belum kotor tuh Ya nggak apa-apa, masih aman aja tuh. masih aman aja. Tapi kucing rumahan Tapi ya. kucing rumahan. Kucing rumahan ya. Perhatikan lagi di bulunya ada kutu atau enggak. Nah kayak itu. gitu. Ada Nah jamur. terus Mas kan banyak nih ya orang tua yang anak-anaknya suka sama kucing. Takutnya ini mungkin dari seorang cat groomer ya bisa kasih pandangan. Ketika anak-anak ini bermain-main dengan kucing, apakah ada kemungkinan kutu dari si kucing ini bisa menular manusia ke ya. manusia? Ada kutu yang bisa menular, ada yang enggak deh kayaknya. Oh. Kalau skabies bisa kena manusia, bisa nular. Oh gitu. Skabies itu, skabies itu kutu yang saya bilang tadi yang di telinga itu bisa kena manusia. Yang kayak ada kerak-keraknya itu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau sudah kucing kayak gitu bukan dibuang ya, karena kebanyakan orang kalau sudah kucing jelek kena skabies Iya, itu dibuang kan dibuang. kasihan Kasihan ya. banget, Bawa aja ke vet, minta disuntikkan, gak mahal kok. Kalau nggak salah rate-nya dari 175 sampai 100 juga. Dibawa aja ke vet, minta tolong disuntikkan kayak gitu.
Ya selain untuk si kucingnya ya untuk manusianya juga kayak gitu. Jangan dibuang, kasihan. Siap ya. Oke ya, artinya memang kalau ada masalah dengan kucingnya, ya banyak-banyak juga bisa lah untuk scroll di HP pintarnya ya, apa Iya, yang harus benar. dilakukan sebagai tahap awal. Kalau misalnya sudah tidak bisa tertangani, bawa aja ke vet ya, atau ke dokter hewan ya Ke Mas dokter ya. hewan. Tuh ya, harganya terjangkau ya Insya Allah. Jadi untuk penanganan awal kucingnya sudah bisa ditangani gitu, jangan malah dibuang karena memang kecenderungan pet owner ini ya baik kucing, anjing juga ya. Benar-benar. Anabul ini kasihannya gitu ya Mas ya, kalau sudah sakit atau apa ya ditelantarin gitu. Iya. Nah, gitu ya, bersyukurnya kalau di rescue oleh yang lain, tapi kalau enggak kan kasihan gitu. Oke Mas Chandra, ini waktu kita semakin menuju akhir. Nah ini mungkin boleh dikasih conclusion ya, tips-tips mendasar atau tips basic lah untuk para pet owner, untuk kita bisa merawat kucing ini secara general ya Mas Chandra, dari soal tubuhnya, fisiknya atau juga mentalnya ketika seorang memutuskan untuk memelihara seekor kucing, bagaimana dalam proses perawatannya. Silakan Mas Oke. Chandra. Untuk perawatannya ya, karena kita pertama gini, karena kita pelihara makhluk hidup ya, jadi kita harus bertanggung jawab sama nyawanya juga, sama kebutuhannya dia. Nah jadi tipsnya itu pertama dari makannya lah ya. Kalau untuk makannya kita harus perhatikan soal makanan kering dan basahnya. Kita harus usahakan ya kalau kita punya budget lebih yang pricey gitu nggak. Kalau misalnya kita nggak punya budget lebih, mungkin cari yang setidaknya bagus. Banyak kok review-review itu kan. Cari aja makanan kering dan basahnya. Terus makanan kering dan basah ini nggak boleh makanan basah aja terus dikasih, karena makanan basah bisa mempengaruhi gigi si kucing, karena kalau terlalu sering nanti jadi karang gigi di kucing kayak gitu. Jadi tetap harus diimbangin vitamin sama proteinnya kucing. Kemudian untuk bulunya, kalau memang dia bulu panjang, mohon untuk disisir minimal 2-3 minggu lah sekali kayak gitu, karena ya namanya bulu ya pasti rontok lah ya namanya tuh. Jadi tetap harus disisir biar nggak kusut, karena kalau kusut jadinya menggumpal, gimbal, dia bakal lembab. Setelah lembab dia bakal jadi jamur. Kalau udah jadi jamur dia otomatis harus dibotak. Kalau kucingnya nggak rewel, kalau rewel gimana cara botakinnya, gimana cara ngobatinnya kayak gitu. Terus perhatikan juga minimal sebulan sekali lah kasih tetes juga obat kutu. Obat kutu gampang kok cara ngaplikasikannya, hanya di tengkuknya aja diteteskan 2-3. Banyak banget mereknya, nanti cari aja dari yang harga murah, harga ekonomi sampai yang pricey juga ada kayak gitu. Kemudian kalau kucingnya memang ditaruh di kandang, tolong perhatikan makanannya dan minumannya harus minumannya harus selalu ada dan harus selalu bersih. Karena sekarang ini banyak orang yang hanya ngasih makan dan nggak ngasih minum kucingnya di dalam kandang, dan banyak banget kucing yang kena flu itu, kencing batu yang kencingnya berdarah. Jadi tolonglah kalau misalnya memang kucingnya ditaruh di kandang, tolong diperhatikan minumnya juga, jangan makannya aja. Terus tolong bersihkan litter boxnya, karena kucing juga bisa stres kalau litter boxnya kotor. Kucing tuh sebenarnya jijian juga kalau dia berak kalau dia pup di tempat yang kotor, dia juga nggak mau, biasanya dia malah mencecer pupnya. Jadi tolong perhatikan, kucing juga pintar kok, tahu tempat pupnya kalau diajarin dengan baik kayak gitu. Kemudian untuk vitaminnya minimal kasihlah satu vitamin yang mungkin kalau pet ownernya cari harga yang ekonomis mungkin ada lah ya, kayak minyak ikan atau vitamin yang lain yang murah-murah juga ada kok. Kalau misalnya ngerasa harga-harga pricey sekarang ini kan, pet owner ngerasa harganya pricey jadi kayak males gitu meliharanya karena makan budget mungkin gitu ya. Jadi kalau bisa kan ada juga yang murah ya, pakai itu aja nggak apa-apa. Yang penting makanannya tercukupi, proteinnya tercukupi, vitaminnya tercukupi, minumannya harus tercukupi. Terus untuk terakhir, jangan hanya sekadar pelihara, kucing itu juga butuh ditemani kayak gitu. Kalau misalnya ada waktu senggang, tolonglah dipeganglah dia, dieluslah dia, karena kucing sebenarnya bisa ngebangun emosional sama si pet ownernya kok. Kalau kita juga sayang sama dia tuh dia tahu kok kayak gitu. Jangan dibiarin karena dia bisa stres. Jangan biarkan dia sendiri. Gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Chandra. Ini
advice yang sangat berguna ya, terutama untuk para pemilik kucing yang pemula, yang artinya pasti masih banyak ingin mengawali segala sesuatunya tuh dengan yang baik gitu ya. Namanya memelihara makhluk yang bernyawa, jangan sampai di tangan kita malah kesehatan yang menurun ya, atau nanti bahkan nyawanya hilang gitu ya. Jadi mari kita sama-sama selaku pet owner, apalagi yang mengaku cat lovers ya, tunjukkan cinta kasihnya dengan melalui perilaku-perilaku yang berperi kemanusiaan terhadap hewan yang kita sayangi ini. Dan mudah-mudahan tips yang sudah disampaikan tadi bisa diterapkan. Sekali lagi, jika berkaitan dengan budget, semua pasti ada solusi, karena saat ini opsi-opsi produk itu semakin banyak. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa ketahui, Anda bisa scroll saja di apa yang ditawarkan oleh HP pintar Anda, dan yang mana yang masuk dalam jangkauan Anda. Yang penting hak-hak peliharaan kita ini bisa terpenuhi walau dengan dana yang minim. Tapi paling tidak di atas semua itu, ciptakan bonding yang tidak putus dengan peliharaan Anda, supaya kalau kesehatan mentalnya terjaga, otomatis kesehatan fisiknya pun ikut terpengaruh ya. Mas Chandra Hadi Widodo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk usahanya, langgeng dan makin update juga tentang pengetahuan-pengetahuan groomingnya ya. Kami dari Proseter RR Talkan dari Mozaik Indonesia, tips merawat kucing kesayangan untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar dan juga siaran sore ini. Kami akan kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.